Yeah, yeah. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu efektivitas program makanan bergizi gratis atau MBG terhadap gizi dan pendidikan anak Indonesia. Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, MBG. Menu MBG, Anggaran MBG. tata kelola MBG. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kita akan melihat dari dua sisi, pihak pro yang mendukung efektivitasnya sebagai investasi masa depan, dan pihak kontra yang mengkhawatirkan tantangan implementasi dan risiko jangka panjang. Baik, kita akan mulai kepada pihak pro untuk memberikan tanggapan. Izin ungkapkan pendapat. MBG adalah kebijakan nasional yang menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah untuk menekankan penurunan stunting. Berdasarkan DCP Kepulauan Riau, tahun 2023 prevalensi menjadi 17,6% menjadi 15,4%. Dengan gizi cukup, daya pikir anak dan prestasi anak meningkat dan akan menjadi investasi bangsa. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Apakah ingin menanggapi? Izin interupsi. Menurut saya, angka penurunan tersebut tidak otomatis berasal dari MBG. Menurut studi kasus pada Zulaika pada tahun 2025, MBG masih memiliki masalah besar seperti dapur yang belum layak, distribusi lambat, serta risiko keracunan. Tanpa kesiapan infrastruktur, niat baik dapat berujung berbahaya. Tantangan tersebut dapat diatasi. Menurut SSGI, Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, lebih dari 25% anak-anak di Indonesia Timur seperti Papua dan NTT masih kekurangan gizi. Karena itu, dengan adanya MBG atau program makanan bergizi gratis, hal tersebut dapat memperbaiki kesenjangan dan kesetaraan dalam akses pangan. Izin moderator, saya ingin menginterupsi. Menurut saya, pemerataan ini memang penting, tapi biaya yang dikeluarkan dari program MBG ini terlalu besar. Nah, berdasarkan data dari UNESA bahwa program awal ini membutuhkan biaya sekitar 71 hingga 100 triliun, sehingga tanpa pengelolaan yang efisien, program ini bisa malah menambah beban negara dan juga bisa mengurangi alokasi dana bagi sektor lainnya, seperti bagi fasilitas pendidikan dan juga bagi kesejahteraan pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan dari data ini, saya berargumen bahwa program ini harus dimulai dengan fokus pada keluarga yang lebih membutuhkan, bukan kita mulai langsung secara universal. Izin interupsi. Anggaran yang besar sebanding dengan dampak jangka panjang. Menurut Kementerian Keuangan tahun 2025 menegaskan bahwa proses perbaikan regulasi masih berlangsung. Program tidak perlu dihentikan, melainkan terus dijalankan sambil melakukan pembenahan. Izin interupsi. Tapi saya ingin menyanggahi argumen pembicara tiga pihak pro, karena benahi sambil berjalan itu tidak realistis. Menurut evaluasi efektivitas dan tantangan kebijakan oleh Agustini pada tahun 2025, ia menemukan bahwa distribusi tidak merata dan koordinasinya lemah. Bahkan di beberapa sekolah, makanan masih datang terlambat dan dingin ketika datang di sekolah. Itu bukanlah perbaikan, melainkan masalah. Saya melihat efek nyata, anak lebih aktif dan tidak lesu. BINUS 2025 menyebut MBG mendukung Sustainable Development Goals, tujuan 2 dan 4, yaitu gizi dan pendidikan. Menunda berarti menunda anak untuk belajar dengan baik. Tapi WHO telah menegaskan bahwa 90% kasus stunting terjadi sebelum anak berusia 2 tahun. Artinya, fokus utama seharusnya diarahkan pada pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia di bawah 2 tahun, bukan semata pada anak usia sekolah. Jika intervensinya hanya menyasar tahap setelah itu, maka upaya perbaikan gizi akan bersifat semu dan tidak menyentuh akar persoalan. Dengan kata lain, pencegahan ini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan terlambat, karena masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas yang menentukan tumbuh kembang anak secara permanen. Izin menambahkan? Baik, kepada saudari saya persilakan memberikan argumen. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi selain aspek gizi, kita juga perlu melihat dari sisi sosial dan perilaku masyarakat. Karena berdasarkan data penelitian dari BMC Public Health, bahwa program bantuan makan gratis tanpa disertai edukasi maupun pemberdayaan masyarakat pada akhirnya justru menurunkan kemandirian dari keluarga. Banyak keluarga kemudian terbiasa menerima bantuan tanpa berusaha memperbaiki pola makan ataupun ekonomi rumah tangganya sendiri. Hal ini akhirnya berpotensi menimbulkan ketergantungan sosial jangka panjang, di mana masyarakat itu terbiasa untuk menunggu bantuan datang alih-alih berinisiatif untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini bisa menciptakan budaya pasif dan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat.
Oleh karena itu, program makanan bergizi gratis seharusnya diiringi dengan edukasi gizi, pelatihan ekonomi keluarga, dan pembinaan kemandirian masyarakat agar manfaatnya ini bisa benar-benar berkelanjutan. Insiden korupsi. Masalah tersebut dapat dicegah dengan adanya edukasi gizi yang dilaksanakan bersama dengan MBG, tentunya dengan melibatkan UMKM lokal, sehingga dapat memberikan dampak ganda, yakni selain meningkatkan kesehatan, tetapi juga menggerakkan perekonomian. Izin menginterupsi, menyanggahi argumen dari pembicara kedua dari tim Pro, saya berargumen bahwa pengawasan pada program ini belum sepenuhnya kuat. Argumen saya ini didukung oleh penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Zulaika, di mana penelitian ini menilai bahwa data penerima program MBG belum sepenuhnya terintegrasi dan juga auditnya itu belum sepenuhnya berjalan. Hal ini dikarenakan kurangnya transparansi sehingga meningkatkan risiko korupsi dan juga pemberosan anggaran. Izin menambahkan. Baik, kepada saudara saya persilakan memberikan argumen. Baik, jadi di sini saya ingin menambahkan bahwa keselamatan anak-anak dalam MBG ini masih belum bisa dijamin sepenuhnya karena apabila kita melihat data yang dipublikasi oleh Reuters pada tahun 2025 itu mengatakan bahwa 15% dapur yang digunakan oleh MBG itu belum siap sehingga masih sering ada kasus keracunan massal. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa mengorbankan keselamatan anak-anak untuk sebuah program yang belum matang itu tidak seharusnya dilakukan. Jadi maka dengan ini saya setuju dengan moratorium sementara sampai semuanya aman. Baik, kita sudah mendengar pandangan dua sisi. Pihak pro menilai MBG efektif menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menumbuhkan ekonomi lokal. Pihak kontra menekankan kesiapan infrastruktur, resiko anggaran yang sangat besar, serta potensi ketergantungan oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya, program MBG baik secara konsep, namun implementasinya masih memerlukan penguatan tata kelola, transparansi, dan standar keamanan pangan sebelum diperluas. Terima kasih untuk diskusi yang padat dan berbobot pada hari ini.